Selamat datang di Praktikum Teknik Restorasi Lingkungan 2022 Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana dengan tema utama biodegradasi senyawa rekalsitran pada limbah jasa cuci pakaian. Praktikum diawali dengan mengambil sampel limbah laundry dan biofilm. Titik sampling berada di sekitar Universitas Kristen Duta Wacana, tepatnya di Kampung Klitren, Gondokusuman. Seperti yang diketahui bahwa limbah laundry merupakan salah satu jenis limbah yang cukup mudah ditemukan dalam kehidupan kita. Limbah tersebut dihasilkan dari sisa pencucian pakaian yang diproduksi hampir setiap hari. Limbah laundry mengandung zat kimia berupa surfaktan yang menjadi polutan apabila dibuang langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengolahan. Limbah laundry ini akan dialirkan melalui saluran air limbah menuju pembuangan utama. Berikut adalah lokasi pengambilan sampel. Sambungan selang inilah yang menjadi sumber biofilm dan limbah laundry yang diambil. Berikut merupakan selang yang menjadi tempat pengambilan biofilm dan limbah laundry. Melalui selang ini, limbah akan dialirkan ke saluran air limbah. Proses pengambilan biofilm dilakukan menggunakan peralatan yang telah disterilisasi sebelumnya. Biofilm yang menempel pada selang mesin cuci diusap secara perlahan, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, pengambilan air laundry dilakukan sebanyak 10 liter. Berikut merupakan komposisi bahan aktif deterjen yang digunakan untuk mencuci pakaian pada lokasi sampling. Berikut merupakan sampel biofilm yang akan diolah di laboratorium. Biofilm akan diinokulasikan ke dalam medium minimal dengan tambahan 10% limbah laundry yang telah diambil. 10 ml air limbah laundry dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang telah terlebih dahulu diisi dengan 90 ml medium minimal secara aseptis. Lalu, biofilm diinokulasikan dengan cara dimasukkan secara aseptis ke dalam medium limbah 10%. Sampel diinkubasi selama 24 jam di dalam shaker. Setelah sampel diinkubasi selama 24 jam, amati kekeruhannya. Kemudian, medium minimal yang telah ditambahkan glukosa disiapkan untuk tahap pertama pada proses selective enrichment. Selective enrichment dilakukan untuk mendapatkan mikroorganisme yang dapat bertahan pada konsentrasi limbah tertentu. Selective enrichment dilakukan dengan menginokulasi 1000 mikroliter medium limbah 10% yang telah berisi biofilm ke dalam Erlenmeyer berisi medium minimal dan glukosa secara aseptis. Selanjutnya, sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu ruang. Setelah diinkubasi, 1000 mikroliter sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi Aquades. Kemudian, sampel diinkubasi selama 2 jam. Setelah itu, 1000 mikroliter sampel dimasukkan ke dalam medium minimal dan SDS 1 ppm dilakukan homogenisasi dengan spin up, spin down. Pengulangan perlakuan pada sampel dilakukan dengan konsentrasi SDS yang meningkat.
Tingkat kekeruhan pada masing-masing konsentrasi SDS diamati. Langkah selanjutnya adalah melakukan plating sampel ke medium minimal agar. Plating dilakukan dengan menginokulasikan 100 mikroliter sampel SDS 200 ppm secara aseptis. Setelah sampel diinokulasikan ke atas medium, sampel diratakan ke seluruh permukaan medium menggunakan Drygalski dengan teknik spread plate. Kemudian dilakukan inkubasi selama 24 jam hingga koloni tumbuh pada medium. Berikut ini merupakan hasil inokulasi sampel pada medium minimal agar setelah dilakukan inkubasi selama 24 jam. Melalui tahapan selective enrichment, dapat diketahui bahwa terdapat pertumbuhan mikroorganisme yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Koloni yang tumbuh pada medium kemudian diambil untuk dipisahkan dan dimurnikan. Pemisahan atau pemurnian koloni dilakukan menggunakan metode straight plate. Koloni yang telah diambil kemudian diinokulasikan ke dalam medium nutrien agar. Metode ini dilakukan dengan cara menggoreskan ose berdasarkan pola kuadran secara aseptis. Tahapan ini bertujuan untuk mendapatkan koloni tunggal atau murni. Kemudian dilakukan inkubasi selama 24 jam pada suhu ruang. Hasil straight plate ditunjukkan pada gambar berikut. Isolat murni yang telah tumbuh diambil dari koloni tunggal yang terbentuk dan diinokulasikan ke medium Na miring secara aseptis. Kemudian dilakukan inkubasi selama 24 jam pada suhu ruang hingga koloni tumbuh. Berikut merupakan hasil isolat yang ditumbuhkan pada medium Na miring. Isolat murni inilah yang selanjutnya akan dipakai untuk tahap mikrokosmos dan dikarakterisasi, baik secara morfologi maupun secara molekuler. Sampai jumpa dan selamat belajar!